16 pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal. Mereka terlupakan. Banyak sekali pahlawan yang berjuang memerdekakan Indonesia. Bahkan, karena saking banyaknya, ada yang tidak kamu kenal. Simak ulasan ini agar mereka tidak terlupakan. 16 pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal. Mereka terlupakan. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar bisa menjadi seperti saat ini tentu bukanlah hal yang mudah. Seluruh rakyat ikut berjuang, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pergerakan pemuda dari berbagai daerah pun ikut muncul. Tokoh-tokoh besar yang identik dengan perjuangan juga mulai menunjukkan kiprahnya demi tanah air. Namun, di balik tokoh-tokoh besar yang kamu kenal saat ini, ternyata masih ada banyak sekali tokoh pahlawan Indonesia penting yang bekerja di balik layar, bahkan kurang dikenal. Banyak yang menganggap bahwa pahlawan Indonesia yang terlupakan tersebut disebabkan karena alasan perjuangannya. Padahal, perjuangan mereka tidak kalah penting dengan perjuangan tokoh lain yang namanya tercantum di buku-buku pelajaran atau bahkan dipajang di dinding kelas. Penasaran dengan tokoh kemerdekaan dengan jasa besar tersebut? Berikut ini adalah pahlawan kemerdekaan dan keterangannya. 1. Frans Kaisiepo. Kamu masih menyimpan selembar uang 10 ribuan? Jika iya, kamu dapat melihat ilustrasi tokoh pahlawan Indonesia bernama Frans Kaisiepo. Beliau adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Papua untuk berjuang mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, beliau menjadi envoy Republik serta terus memantau resistance movement di Papua agar Belanda bisa keluar Indonesia. Setelah berhasil melawan penjajah, Frans Kaisiepo menjabat sebagai gubernur di Irian Barat hingga tahun 1973. 2. Bernard Wilhelm Lapian. Pejuang yang memiliki jiwa nasionalis bernama Bernard Wilhelm Lapian lahir di Minahasa. Pahlawan yang memerdekakan Indonesia tersebut sebenarnya sudah berjuang sejak Belanda menjajah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan melawan Jepang hingga zaman kemerdekaan berhasil dicapai. Bernard Wilhelm Lapian pernah memberikan kontribusi besar dengan mendirikan kerapatan gereja Protestan Minahasa. Selain itu, beliau juga berperan penting dalam peristiwa heroik Merah Putih yang terjadi bulan Februari tahun 1946. Setelah Indonesia merdeka, beliau menjabat sebagai gubernur Sulawesi selama 1 tahun. 3. Tan Malaka. Pahlawan yang memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan adalah Tan Malaka. Beliau merupakan guru lulusan Belanda yang kemudian mendedikasikan diri untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Namun, niat baik tersebut tidak didukung Belanda, sehingga Tan Malaka diasingkan oleh Belanda. Perjuangan Tan Malaka pun terus dilakukan sampai akhirnya Tan Malaka dieksekusi pada tanggal 21 Februari tahun 1949. 4. Surastri Karma Trimurti. SK. Trimurti adalah pahlawan wanita yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika kamu pernah mendengar nama Sayuti Melik, seorang pengetik naskah proklamasi, maka SK Trimurti adalah istri beliau. Perjuangan SK Trimurti untuk menjadi seorang wartawati, guru, sekaligus penulis membuatnya harus ditangkap hingga dipenjara. SK Trimurti berusaha menyadarkan bangsa Indonesia bahwa negara ini sedang dijajah. Ia tetap menulis beberapa surat kabar dan memperjuangkan kebebasan pers, berekspresi, hingga memperjuangkan kaum-kaum yang tertindas. 5. Wikana. Wikana mungkin menjadi salah satu nama yang jarang terdengar. Pada zaman Kabinet Perdana Menteri Sejahrir, sebenarnya Wikana pernah menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda. Kiprahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terwujud yakni dalam bentuk dorongan pada Bung Karno agar segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, informasi bahwa Jepang sudah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II sudah tersebar. Wikana juga berhasil membujuk para militer Jepang agar tetap membiarkan upacara pembacaan teks proklamasi 1945 berlangsung. 6. BM. Dia. Peranan BM. Dia sebagai seorang pahlawan di era kemerdekaan tidak boleh diremehkan.
meskipun dia seorang pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal. Jika pada saat itu belum ada ponsel untuk mempermudah penyebaran informasi, maka BM dialah yang menyumbangkan kontribusi cukup besar agar berita tentang kemerdekaan Indonesia dapat tersebar. Beliau adalah tokoh wartawan yang terus berusaha menyebarkan berita bahwa Indonesia telah merdeka meskipun Jepang berusaha membuat berita sebaliknya, bahkan sampai menyegel kantor berita. 7. Mayor Jenderal TNI Isman, Mas Isman. Pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir di Bondowoso tahun 1942 merupakan salah satu pejuang yang kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Mas Isman mempelopori berdirinya Tentara Republik Indonesia Pelajar TRIP, bahkan terlibat dalam pertempuran yang terjadi di Malang. Kutipan Mas Isman yang cukup terkenal hingga saat ini adalah, "Karena pengorbanan rakyat demikian besarnya terhadap perjuangan bangsa, hendaknya selalu dipupuk rasa rendah hati, luwes dalam penampilan, namun tetap tegas dalam berpegang pada prinsip-prinsip perjuangan. Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat, jangan angkuh, dan suka menakut-nakuti rakyat." 8. Ki Bagus Hadikusumo. Tokoh keagamaan Muhammadiyah DIY merupakan pahlawan yang aktif dalam berbagai organisasi, sehingga pengetahuannya dalam organisasi keagamaan maupun organisasi kenegaraan sudah tidak diragukan lagi. Ki Bagus Hadikusumo pernah menjadi Wakil Ketua PP Muhammadiyah menggantikan Mas Mansur. Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota BPU PKI dan PPKI. 9. I Gusti Ngurah Made Agung. Predikat Raja Badung kedua sudah disandang oleh I Gusti Ngurah Made Agung. Sesuai dengan namanya, beliau adalah raja yang berasal dari Badung, Bali. Meskipun I Gusti Ngurah Made Agung gugur ketika Perang Puputan, namun beliau telah berhasil membangkitkan semangat perjuangan masyarakat Bali dalam melawan Belanda. 10. Mayor Jenderal HR Muhammad Mangoendiprojo. Pahlawan yang pernah menjabat sebagai pimpinan Tentara Keamanan Rakyat TKR ini memiliki kisah perjalanan berliku. Beliau pernah ditangkap dan ditahan pasukan Inggris ketika berusaha menemui surang komandan pasukan Inggris ketika peristiwa tanggal 10 November. Maijen HR Muhammad Mangoendiprojo juga pernah bekerja sebagai seorang pamong praja serta bendahara Badan Keamanan Rakyat atau BKR, sehingga kontribusinya pada NKRI pun cukup besar. 11. Komisaris Jenderal Dr. H. Muhammad Yasin. Tokoh pahlawan kemerdekaan yang berasal dari kalangan kepolisian adalah Komisaris Jenderal Dr. H. Muhammad Yasin. Beliau dikenal sebagai Bapak Brimob Polri setelah berhasil mendirikan satuan eliter Brimob. Perjuangannya untuk mempertahankan Indonesia dari penjajah adalah dengan ikut berperang dalam agresi militer Belanda I, agresi militer Belanda II, hingga pertempuran tanggal 10 November. Tidak tanggung-tanggung, beliau pun meminta seluruh anggota kepolisian untuk bisa berjuang di medan pertempuran. 12. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah salah satu pahlawan yang memiliki latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama NU. Cara memperjuangkan Indonesia yang dilakukan beliau adalah dengan mendirikan surat kabar, Suara Nahdlatul Ulama, serta Berita Nahdlatul Ulama, yang juga digunakan untuk berdakwah secara modern. Peranan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam melawan penjajah Jepang adalah dengan menjadi seorang panglima Laskar Mujahid atau Hizbullah. 13. Sukarni Kartodiwirjo. Pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal ini berasal dari Blitar dan memiliki peran penting dalam mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita adalah Sukarni Kartodiwirjo. Selain itu, beliau juga pernah menjadi seorang ketua pengurus besar Indonesia Muda. Apabila kamu pernah mendengar peristiwa Rengas Dengklok, maka Sukarni juga memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut. Bahkan, pasca pembacaan naskah proklamasi, Sukarni diminta menyebarkan berita bahwa Indonesia telah merdeka. Akhirnya, Sukarni pun didaulat sebagai Duta Besar Indonesia di Peking. 14. Letnan Jenderal TNI Jamin Gintings. Seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Karo,
Sumatera Utara dan memiliki kontribusi besar dalam bidang militer adalah Letnan Jenderal TNI Jamin Gintings. Beliau pernah bergabung dalam pasukan pembela tanah air Petak sebagai ajang untuk mendapatkan pengetahuan dasar militer. Setelah itu, beliau pun menyebarkan semangat perjuangan pada para pemuda untuk tetap bertahan dalam melawan Jepang. Kontribusi pasca kemerdekaan yang dilakukan Jamin Ginting adalah menjadi seorang sekretaris presiden sekaligus wakil sekretaris RI. Beliau juga didaulat sebagai seorang duta besar RI di Kanada. 15. KHR Asad Syamsul Arifin. Tokoh pahlawan yang berasal dari organisasi Nahdlatul Ulama dari Indonesia ini memiliki peran penting dalam mengorbankan semangat juang para santri. Pada pertempuran tanggal 10 November di Surabaya, beliau juga berada di garda terdepan. Sebenarnya, KHR Asad Syamsul Arifin merupakan keturunan Sunan Ampel dan Sunan Kudus, sehingga perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia juga tidak terlepas dari nilai agama. 16. Harun Said bin Muhammad Ali atau Harun Thohir. Harun Thohir adalah pahlawan yang berasal dari Gresik. Beliau menyandang pangkat Kopral 2 KKO. Sebagai seorang pahlawan, beliau mengemban tugas yang sangat berat untuk melakukan pengeboman di MC Donald House, Singapura. Demikian 16 pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal. Kamu bisa mulai mencari tahu kiprah para pahlawan tersebut dengan membacanya dari buku biografi pahlawan atau dengan menelusuri buku-buku sejarah. Pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal bukan berarti pahlawan tanpa kontribusi. Apalagi zaman dulu sudah terdapat banyak pahlawan wanita dunia yang juga tidak kalah penting. Tokoh perjuangan kemerdekaan yang juga menjadi pahlawan kemerdekaan merupakan orang yang jasanya harus selalu kita kenang. Karena itu ada artikel pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal. Tanpa perjuangan mereka, para pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal, mustahil saat ini kita bisa hidup dengan tenang tanpa adanya dentuman bom atau bunyi senapan. Kini, saatnya kamu melakukan kontribusi besar untuk meneruskan tantangan menjaga kemerdekaan. Perjuanganmu saat ini adalah menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari bahaya pecahnya persatuan akibat generasi yang mudah diadu domba. Jadi, apakah kamu sudah siap menghadapi tantangan perjuangan saat ini?